hal yang hampir setiap pria abaikan tanpa menyadarinya. Namun, saat seorang pria benar-benar memahaminya dan mulai menjalaninya, sesuatu berubah. Seolah-olah sebuah saklar tersembunyi menyala di dalam pikiran wanita. Mereka mulai melihatnya dalam sudut pandang baru. Yang aneh adalah, kebanyakan pria akan menjalani hidup tanpa pernah memahami hal ini sama sekali. Apakah Anda salah satunya? Jika Anda masih mendengarkan sekarang, kemungkinan besar Anda tidak ingin menjadi bagian dari mayoritas itu. Anda menginginkan sesuatu yang lebih besar. Izinkan saya berbagi sebuah cerita yang menjelaskan hal ini. Ini bukan tentang trik atau taktik yang mencolok. Ini tentang perubahan yang lebih dalam, transformasi diam-diam yang mengubah cara Anda membawa diri di dunia, dan bagaimana orang lain menanggapi Anda, terutama wanita. Dahulu kala ada seorang pria bernama pria biasa yang tidak pernah diperhatikan wanita, Markus. Di permukaan, dia hanya rata-rata, tidak ada yang luar biasa. Seperti banyak pria lainnya, dia terus berjuang. Dia khawatir tentang pendapat orang lain. Dia mengejar persetujuan kemanapun dia pergi. Pujian, perhatian, pengakuan. Dia percaya hal-hal itu akhirnya akan membuatnya merasa lengkap. Tetapi sekeras apapun dia mengejarnya, dia merasa tak terlihat, terutama dalam hal wanita dan penghargaan sosial. Kemudian suatu hari, tak seorang pun membicarakan ini. Sesuatu berubah bagi Markus. Bukan karena klip motivasi atau beberapa kiat bantuan diri yang cerdas. Dia menemukan sebuah ide lama, sesuatu yang kuno dan telah teruji waktu. Stoikisme. Awalnya dia tidak memahaminya. Dia mempertanyakan bagaimana filosofi dari berabad-abad yang lalu dapat membantu kepercayaan diri atau daya tarik di dunia modern. Tetapi ketika dia menjelajahinya lebih lanjut, semuanya mulai terhubung dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Stoikisme mengajarkan prinsip inti yang sederhana. Kendalikan apa yang berada dalam kekuasaan Anda dan lepaskan apa yang tidak. Renungkan itu sejenak. Kebanyakan pria dikuasai oleh emosi mereka. Mereka bereaksi secara impulsif. Mereka menjadi marah, tidak aman, defensif. Mereka mengatakan hal-hal yang kemudian mereka sesali. Mereka mengejar reaksi dari orang lain. Wanita langsung menyadari hal ini. Mereka merasakan ketidakstabilan. Dan jujur saja, hal itu tidak terasa aman atau menarik. Pria stoik menonjol karena responsnya berbeda. Ketika keadaan menjadi buruk, dia tidak panik. Ketika orang lain kehilangan kendali, dia tetap tenang. Bayangkan sebuah ruangan yang berisik dan penuh kekacauan. Wanita langsung menyadari hal ini. Orang-orang berdebat, emosi meluap ke segala arah. Dan disitulah Anda berada. Tenang, teguh, stabil, seperti gunung yang berdiri kokoh di tengah badai. Kekuatan yang tenang itu menarik perhatian dengan mudah. Wanita langsung mengenalinya. Marcus Aurelius, salah satu filsuf stoik yang paling dihormati, pernah berkata, Anda memiliki kendali atas pikiran Anda, bukan peristiwa di luar. Ketika Anda benar-benar memahami gagasan itu, kekuatan akan mengikuti secara alami. Ketika Anda berhenti mencari persetujuan dan mulai hidup sesuai dengan standar Anda sendiri, sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Anda tidak lagi mendambakan perhatian. Dan ironisnya, orang-orang mulai menawarkannya kepada Anda. Bukan hanya wanita, semua orang merespon kepercayaan diri yang teguh itu. Sebagian besar pria tidak pernah mencapai level ini. Mereka bereaksi terhadap segalanya. Komentar kasar merusak suasana hati mereka. Hari yang buruk menentukan perilaku mereka. Mereka membawa frustrasi mereka kemana-mana. Seorang pria stoik, sebaliknya, hanya bertanya pada dirinya sendiri sebuah pertanyaan sederhana. Apakah ini benar-benar layak mendapatkan energi saya? Sebagian besar waktu, jawabannya tidak.
Kemampuan untuk memilih ketenangan daripada kekacauan sangat menarik dan mendapatkan rasa hormat yang nyata. Stoikisme bukanlah tentang menekan emosi atau berpura-pura tidak merasakan apapun. Ini tentang menguasai respons Anda. Ini tentang mengetahui kapan harus berbicara dan kapan harus diam, kapan harus bertindak, dan kapan harus melepaskan kendali. Ini tentang menjadi tenang di dunia yang terus-menerus mencoba menggoyahkan Anda. Wanita mengagumi hal ini karena menandakan keamanan, kedewasaan, dan kepemimpinan selama saat-saat yang tidak pasti. Markus mempraktikkan stoikisme setiap hari. Dia berkonsentrasi pada tindakannya sendiri daripada pada opini. Dia berhenti mengejar validasi dan mulai hidup untuk dirinya sendiri. Secara bertahap, semuanya berubah. Orang-orang memperhatikan ketika dia berbicara. Wanita memperhatikannya tanpa usaha apapun dari pihaknya. Dia tidak menjadi lebih keras atau lebih flamboyan. Dia menjadi lebih tenang, dan ketenangan kepercayaan diri itu melakukan pekerjaan untuknya. Itulah paradoks yang diabaikan oleh sebagian besar pria. Inilah kenyataan yang tidak nyaman. Banyak pria akan mendengar ini dan tidak mengambil tindakan. Mereka akan merasa terinspirasi sebentar,